Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Bapa kita dalam nama anaknya juga persekutuan Roh yang suci. Shalom ilahi Tuhan Yesus Mesias. Hari ini adalah minggu yang ke-27 setelah perayaan Pentakosta, dan kita akan melakukan liturgi secara siaran secara langsung. Karena itu bagi saudara-saudara kita umat Ortodoks yang berada di mana saja yang mengikuti siaran langsung untuk mendapatkan manfaat rohani dari liturgi suci hari ini, kami persilahkan untuk menyiapkan hati dengan baik supaya mendapatkan berkat secara rohani hari ini. Dan liturgi akan kami mulai, dan mohon semua ikut menghitung dengan kompak dan hati pikiran kita arahkan kepada Allah yang Maha Tritunggal. Ya surgawi penipu roh benar yang hadir segala tempat kami segala sesuatu, serta sembahyang segala yang baik serta sang pemberi hidup. Datanglah dan tinggallah di dalam kami, tabiskanlah kami dari segala penasisan, dan selamatkanlah jiwa kami, Dia yang maha baik. Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai di bumi di antara manusia yang berkenan. Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai di bumi di antara manusia yang berkenan. Ya Tuhan, bukalah bibirku, dan mulutku pun akan mengucapkan kepujian-Mu. Sekarang waktunya bagi Tuhan untuk berkarya. Mubaraklah kerajaan Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Dengan damai sejahtera mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi damai yang dari atas dan bagi keselamatan jiwa kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami seluruh dunia, bagi ketuhan gereja-gereja Kudus Allah, dan bagi persatuan semua, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi umat kudus ini dan bagi mereka yang masuk dalamnya dengan iman, kekusukan, serta takut akan Allah, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi metropolitan kita, Pontius Presiden kita yang terhormat, keyakinan dalam Kristus, dan bagi segenap kaum rohaniwan serta segenap kaum awam, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi pemimpin negara kita ini, Bapak Presiden Joko Widodo, bagi negara kita Indonesia ini, dan bagi mereka yang memerintah negara ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi kota Solo ini, bagi setiap kota dan tanah, serta bagi kaum beriman yang tinggal di dalamnya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi kota yang baik limpahnya hasil bumi, dan bagi masa-masa tentram, mari kita berdoa kepada Tuhan. Perjalanan darat dan udara, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang tertawa, dan bagi keselamatan mereka, mari kita berdoa kepada Tuhan. Masyarakat kita dan mengusahakan merubah bahaya dan kebutuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Doa selamat dalam kasih dalam lindungilah kami Allah dengan
rumah kudus ini. Serta tunjukkanlah kami dan mereka yang berdoa bersama kami kekayaan dari pengasihan dan belas kasih-Mu. Karena bagilah semedian hormat dan sembah bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Lindungilah segenap tubuh gereja dan sucikanlah mereka yang mencintai keindahan rumah-Mu. Semoga Engkau berkenan menganugerai mereka dengan kuasa ilahi-Mu, dan jangan biarkan kami yang meletakkan harapan kami kepada-Mu. Karena bagilah kuasa kerajaan, pemerintahan dan kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad.
Dumateng Sang Kristus salah sembahan kita. Siap kami telah memberikan rahmat kepada kami pada saat ini dengan satuan hati untuk menyampaikan permohonan kami bersama padamu, dan juga telah berjanji bahwa di mana kedua atau tiga orang berkumpul atas namamu, karena mengabulkan permohonan mereka. Penuhilah sekarang ya Tuhan permintaan hamba-Mu ini, mana yang Allah perlu bagi mereka. Berikan kepada kami di dunia ini pengetahuan akan kebenaran, dan dunia yang datang itu dia kekal. Karena Engkau ya Allah adalah baik dan mengasihi manusia, telah kepada kami sampaikan kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Dari keilahiyahmu, jika Kau membagikan pada orang mati dalam nyaman bawah semua kuasa-kuasa surga restu, menghamba pembiasan dosa kami sampai hidup. Amen.
dari Efesus pasal yang 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Mari kita memperhatikan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahlah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Damai sejahtera bagimu yang sudah membaca. Damai sejahtera bagi semua. Bacaan dari Injil suci yang menurut Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Mari kita memperhatikan. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, dia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat pengminuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatnya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawan-lawannya merasa malu, dan semua orang yang bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya.
Salome Lahem Bishem Yosua Masya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Tuhan kita. Waktu sekarang ini adalah waktu-waktu di mana umat percaya harus sungguh sangat berhati-hati di dalam setiap bertindak, di dalam setiap kita melakukan kegiatan, di dalam setiap kita bergaul, di dalam setiap kita melakukan karya di luar, karena saudara-saudara wabah penyakit COVID Corona ini belumlah punah, malah terus bertambah dan terus bertambah korban yang meninggal dunia, yang obatnya juga belum ditemukan secara tepat. Ibu saudara, saya sedih kemarin mendengar ada seorang dokter di daerah Situ Bondo yang dokternya meninggal, istrinya juga sedang hamil 7 bulan sekalian meninggal, seluruh keluarga akhirnya meninggal karena harus menolong orang-orang yang dirujuk ke rumah sakit dan akhirnya dokter itu pun menjadi korban. Saudara-saudara, di dalam satu kisah pewayangan di dalam perang Baratayuda ada seorang Senopati Hastinapura yang sakti mandraguna, yang menjadi senopati. Namanya Prabu Saryapati. Prabu Saryapati ini tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, bahkan menantang supaya prajurit Pandawa yang gagah perkasa Raden Werkudara itu yang suruh datang untuk bertarung melawan. Dia sakti luar biasa. Dia memiliki suatu ajian, namanya Aji Sosrodro. Ini didapatkan oleh dia seorang sedang bertapa. Ajian ini luar biasa karena dia itu bisa berubah rupa menjadi satu raksasa kecil yang jumlahnya itu bisa jutaan, membelah diri dari satu menjadi dua, dari dua menjadi 4, seterusnya, sehingga setiap orang yang digigit oleh raksasa kecil yang membelah diri ini mati, binasa. Luar biasa, saudara. COVID yang sekarang tidak bisa dilihat ini dalam kisah pewayangan sudah diceritakan. Tidak bisa dilihat oleh mata, tapi tiba-tiba membelah diri yang satu menjadi 2, menjadi ribuan prajurit Pandawa digigit dan akhirnya mati banyak, binasa di medan Kurusetra. Luar biasa. Akhirnya dari kehancuran prajurit Pandawa ini, Kresna datang memberi nasihat kepada Yudhistira, yaitu Ratu Pandawa. Kamu harus maju, tidak usah melawan. Kamu harus menyerahkan diri saja. Kalau memang engkau mau membunuh Pandawa,
bunuhlah aku karena aku ini rajanya. Begitu aku dibunuh, maka yang lain akan terkalahkan dan Pandawa bisa menjadi milik semua kerajaan Kurawa. Angkara murka, kejahatan, kekuatan dasar dari Prabu Salya ini dikalahkan oleh perendahan diri dari Raja Pandawa karena ingin menyerahkan kerajaan. Dan pada saat itulah akhirnya Prabu Salyapati mati dengan ucapan Raja Pandawa, bukan karena senjata, tetapi karena perendahan diri di hadapan Prabu Salyapati, sehingga akhirnya Senopati Hastina itu mati. Begitu mati, semua raksasa-raksasa kecil yang tidak bisa dilihat mata itu akhirnya lenyap, dan akhirnya Pandawa menang dari pertandingan melawan musuh yang tidak kelihatan mata jasmani. Saudara-saudara, musuh yang kita hadapi saat ini adalah musuh yang tidak bisa kelihatan mata, saudara. Kalau kelihatan mata bisa diajak silat, bisa ditumpas dengan senjata, tetapi ini musuhnya tidak kelihatan mata. Seperti waktu Pandawa menghadapi Salyapati ini, tidak kelihatan, tapi begitu keluar muncul raksasa kecil yang itu hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Saudara, mari kita baca di dalam epistel yang kita baca hari ini, yang diambil dari Efesus pasal yang ke-6 dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal yang ke-6. Dikatakan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, kita amat percaya hanya mengandalkan kekuatan dari Tuhan saja, tidak dari yang lain, hanya kekuatan dari Allah saja. Landasan iman ortodok adalah sabda menjelma menjadi manusia, sengsara, disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga, mengirimkan Roh Kudus. Itulah landasan iman ortodok. Bukan berkaca pada penglihatan para nabi, penglihatan para rasul, tidak. Tetapi ajaran ortodok adalah wahyu secara khusus menjelma menjadi manusia, namanya Yesus. Saudara, dan musuh yang tidak kelihatan ini bisa dikalahkan hanya kalau kita datang kepada Allah, memohon belas kasih kepada Allah. Hanya kekuatan Allah saja, bersandar pada Dia saja, maka kita dihindarkan dari musibah wabah penyakit. Karena wabah ini tidak melihat itu orang berdosa atau tidak berdosa, orang saleh atau tidak orang saleh, pergi ke gereja, pergi ke masjid atau tidak.
tetapi begitu dia menular, kita akan menular. Karena itulah hanya kekuatan dari Allah saja kita mendapatkan kekuatan. Seandainya toh ada yang terpapar, kita mendapatkan kekuatan dari Allah dan kita disembuhkan. Amin. Demikian. Karena itu bersandar kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ayat 11 dikatakan demikian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, kita diminta untuk mengenakan seluruh persenjataan dari Allah, supaya kita menang dari tipu muslihat iblis. Covid ini, dibalik itu semua ada tangan roh-roh jahat di udara yang bekerja untuk membunuh bangsa manusia. Karena itu kita harus berhati-hati, banyak doa, banyak pergumulan, kuat di dalam Allah. Ayat 12 katakan demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, perjuangan kita melawan penguasa-penguasa, para kuasa-kuasa, penghulu kerajaan maut, melawan roh-roh di udara. Nah, roh-roh di udara ini tinggal di sekitar kita, di dalam dimensi yang berbeda, yang tidak bisa kita lihat melalui indera jasmani mata telanjang kita. Dan roh jahat ini mencari tempat persinggahan, katakan kita. Dia kesana kemari dalam bentuk roh mencari tempat persinggahan. Nah, karena dia mencari tempat persinggahan, kalau ada orang yang memiliki satu energi batin, begitu dilepaskan untuk mencelakai orang-orang tertentu, itu sepertinya mendapatkan perintah, sehingga kuasa kegelapan roh jahat itu terus langsung menuju kepada orang itu, sehingga orang yang dituju itu menjadi celaka tanpa peristirahatan dari roh-roh jahat yang mencari persinggahan itu, seperti diberikan izin tempat, sehingga orang itu akhirnya pikirannya, batinnya, hidupnya dikendalikan oleh kuasa yang tidak kelihatan itu, sehingga hidupnya akan lebih buruk. Karena itu umat percaya harus mengandalkan kuasa Allah, bukan kepada kuasa yang lain. Dan roh-roh di udara ini ada, bukan tidak ada. Kitab suci mengajarkan para penghulu-penghulu kerajaan kegelapan dan roh-roh jahat di udara. Karena itu kitab suci juga mengajarkan ada beberapa orang Kristen yang diberi karunia mengajar, karunia kenabian, karunia untuk berbahasa roh, katanya, karunia untuk membeda-bedakan roh. Ini ada yang diberi karunia. Karena itulah kita harus banyak doa supaya kita
Karena bukti, kita tidak gampang menghakimi orang lain. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Jadi persenjataan yang utuh tadi salah satunya adalah berikat pinggangkan kebenaran. Jadi kita harus belajar untuk berjalan di dalam kebenaran. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, dan kita belajar untuk menegakkan kebenaran. Kalau kita berjalan di dalam kebenaran, energi negatif itu, kuasa jahat itu akan menyingkir. Seandainya kalau itu menyasar, kita diberikan energi kuasa dari Allah untuk menang, bertarung, melawan kuasa-kuasa jahat. Demikian dikatakan kitab suci. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kebenaran dan keadilan. Berbaju sirah itu seperti prajurit Roma memakai, kalau dalam bahasa pewayangan itu, kalau lihat wayang itu namanya Raden Gatotkaca, itu punya namanya kutang. Apa? Kutang Antakusuma dipakai sebagai perlindungan, dipanah, tidak mempan karena kena kutang ini. Tinata mendak jidoromenter, ada perlindungan, baju sirah dalam kisah prajurit Roma, tetapi dalam pewayangan adalah kutang. Ada dilindungi, melindungi batinnya, karena tetapnya di sini batinnya tidak kena panah si jahat, terlindung oleh baju sirah, dilindungi dari Allah. Selanjutnya dikatakan demikian, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jangan lupa saudara, kita punya tugas yang sama, baik imam, baik para jemaat, kita diberi tugas yang sama untuk memberitakan keluarga kita, tetangga kita, kenalan kita. Karena Injil itu kekuatan dari Allah yang akan memerdekakan dan akan menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Dan Injil itu adalah Kristus itu. Kitab ini disebut Injil karena menceritakan tentang Yesus itu, supaya dengan membaca Injil ini ketemu Yesus yang adalah Injil yang sebenarnya. Kita mendapatkan tugas yang sama. Karena itu jangan diam, kaki kita harus berjalan memberitakan Injil kebenaran di mana kita berada. Jangan sampai kita terlalu lemah. Ya nak, terserah kamu mau pilih yang mana. Berarti kita ini lemah menyerahkan anak kita ini kepada Sang Tuhan. Sudah tahu bahwa Injil itulah jalan keselamatan, tetapi kita membiarkan keluarga anak-anak kita berjalan tanpa kita beritahu jalan keselamatan. Karena itu ini tugas yang sama, kita semua memberitakan Injil kebenaran ini. Jadi berdirilah tegak, berikat pingganglah kebenaran
kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Saudara, inilah perlengkapan. Salah satunya adalah iman. Iman itu karunia dari Allah yang diberikan kepada kita manusia. Di setiap diri kita diberi karunia itu. Tujuannya adalah untuk menangkap wahyu kebenaran dari Allah yang berbentuknya Yesus itu, dikirimkan ke dunia ini untuk kita terima, menggunakan iman, percaya kepada Dia, sehingga sebagaimana Dia bangkit dari mati, kita akan bangkit dari mati. Sebagaimana Dia hidup, kita akan hidup. Apa yang dimiliki Kristus akan dimiliki oleh kita. Karena itu kita harus menggunakan iman kita. Bukan beriman kepada iman, tidak. Beriman kepada Kristus, karena Kristus itu yang menyelamatkan. Tetapi menggunakan iman kita, percaya kepada Kristus sebagai wahyu pamungkas, wahyunya Allah secara khusus yang diturunkan bagi keselamatan bangsa manusia. Kita terima menggunakan iman kita. Jadi jangan disia-siakan iman kita. Ayat yang ke-17, saudara, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, di dalam prajurit Romawi ada menggunakan ketopong di sini, seperti ini, rompok pakai ini, tapi ini bukan ketopong. Itu untuk melindungi kepalanya. Nah, kita diibaratkan itu supaya menggunakan ketopong, supaya pikiran kita ini tidak diserang, tidak digunakan oleh si jahat, sehingga si jahat itu memberikan suatu informasi, sesuatu bujukan yang melalui pikiran kita masuk ke dalam batin kita, sehingga batin kita terkotori oleh apa? Oleh pikiran yang masuk, yang dirasuki oleh si jahat itu, sehingga bukan pikiran yang murni, tetapi adalah banyaknya pikiran-pikiran yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Di belakang itu kuasa si jahat. Karena itu pikiran kita harus dilindungi oleh kebenaran Injil, sehingga kita tidak berjalan pada jalan yang salah. Seandainya kita mau berjalan kepada yang salah, seketika itu diingatkan bahwa apa yang saya melangkah itu salah, tidak sampai berjalan berlanjut. Karena manusia itu gampang tergoda oleh kuasa si jahat yang ada di sekitar. Karena itu, saudara, kita lindungi hidup kita ini, pikiran kita ini dari serangan hawa nafsu kita sendiri yang dikendalikan oleh si jahat. Di dalam buku Filokalia, pikiran itu diibaratkan sebagai nahkoda. Nahkoda itu adalah seseorang yang mengendalikan apa? Kapal. Kemana kapal itu mau pergi dikendalikan oleh nahkoda. Nah, pikiran kita itu di dalam Filokalia digambarkan sebagai nahkoda yang akan membawa isinya, yaitu batin kita ini, kepada jalan keselamatan. Karena itu kalau pikirannya itu salah, jahat, maka isinya, penumpangnya di dalam kapal itu dibawa pada yang salah, dan kapalnya adalah hidup kita.
Karena itu bersihkanlah pikiran kita dari hal-hal yang jahat. Jangan setiap hari berpikir sesuatu yang jahat yang jadi biarkan mengotori pikiran kita, sehingga isinya dengki, iri, gawen-upen, jahil, menakil, semuanya kumpul jadi satu, batinnya menjadi kotor. Dan sedikit dijawil orang, sudah cincing-cincing jarinya, cincing-cincing celananya, mau melabraknya, apa tidak ada keteduhan karena apa? Karena pikirannya tidak ada keteduhan dalam kita. Karena itu pikiran ini harus dimurnikan oleh Injil sehingga tunduk kepada kebenaran Allah. Dengan segala dan terima pokok keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah itu Kristus sendiri, sabda yang menjelma menjadi manusia. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Inilah yang disebut doa tidak kunjung putus. Doa terus menerus, itulah doa tak kunjung putus. Doa yang tidak dibatasi oleh waktu, itulah dalam gereja pokok yang disebut doa batin, doa puja Yesus. Kalau doa harian jam pertama, jam ketiga, jam ke-6, jam ke-9 dan seterusnya masih dibatasi oleh waktu. Tetapi doa puja Yesus tidak dibatasi oleh waktu. Sambil tidur, sambil duduk, sambil naik kereta, sambil pakai sepeda motor, sambil jalan, kita bisa komunikasi batin kita kepada Yesus. Kita diminta untuk hubungan terus menerus antara. Dan disitulah akhirnya energi Kristus, daya kuasa Kristus melalui rohnya itu masuk, karena kita terima dengan iman di dalam diri kita, sehingga ada kuasa. Seiring dengan iman kita, Allah memberikan kekuatan bagi kita. Saudara-saudara, di dalam Injil Lukas yang kita baca, pasal 13 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17 juga. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam suatu rumah ibadah pada hari Sabat. Karena Tuhan Yesus itu orang Yahudi, dia hari Sabat datang ke rumah. Hari Sabat adalah hari di mana yang dikhususkan, karena hari itu adalah hari mengandung perjanjian dari Allah kepada bangsa Israel, di mana bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan Mesir hampir 400 tahun, dilepaskan untuk mengingat pelepasan bangsa Yahudi itu dari perbudakan. Maka diberi waktu 1 hari untuk mengingat Allah, supaya ada hari berhenti untuk mengingat Allah. Itu hari perjanjian yang ditetapkan oleh Allah kepada bangsa Israel. Tetapi orang Kristen materai janjinya bukan Sabat, tetapi adalah cawan. Siapa yang tidak datang kepada cawan tidak memperoleh hidup, seperti orang Yahudi tidak memelihara hari Sabat akan dibunuh. Materai perjanjian orang Kristen bukan sunat, bukan Sabat, bukan biang lala, tetapi adalah cawan. Karena kitab suci mengajar cawan ini adalah materai perjanjian baru. Materai perjanjian baru ini cawan. Orang
Kristen tidak ngerti cawan, datang kepada perjamuan kudus, tidak usah jadi Kristen. Karena materinya itu cawan, bukan cawan. Tuhan Yesus menyambungkan justru pada hari Sabat, di mana Sabat itu diperintahkan oleh Allah sendiri, oleh Kristus sendiri sebelum menjelma menjadi manusia. Karena itulah Kristus mengatakan Kristus itu Tuhan bagi hari Sabat. Kenapa? Karena hari Sabat itu diberikan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel mengingat Allah dan berjalan dalam kebenaran. Karena melalui bangsa Israel Kristus itu akan datang. Nah, sesudah dia datang, materi perjanjian baru bukan Sabat, tetapi kita. Karena itu orang Kristen datang ke gereja untuk bertemu dengan Kristus dari cawan, yaitu tubuh dan darahnya. Entah khotbahnya romonya baik atau tidak, itu tidak begitu dipusingkan karena yang diinginkan adalah berjumpa dengan Kristus melalui tubuh dan darahnya di dalam. Ini orang ortodok harus paham dan tahu. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuh roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Saudara, roh itu bisa membuat orang sakit secara tubuh, bahkan orang itu bungkuk selama 18 tahun. Jangan main-main, jangan meremehkan. Karena kuasa kegelapan ini tadinya adalah malaikat yang punya energi juga, punya kuasa juga. Maka banyak doa, banyak bergumul. 18 tahun sampai bungkuk tubuh, berarti mencelakai yang tubuh juga. Beberapa hal yang saya lihat begitu kuasa gelapan itu mampir, orang itu tubuhnya berat, bahkan berjalan itu nggak bisa tegak, dan ini berkali-kali saya melihat. Puluhan kali Romo melihat begitu orang terampiri oleh kuasa jahat ini, dia sakit berat tubuhnya dan akhirnya tidak bisa berjalan dengan tegak tubuhnya. Kenapa? Seperti ada beban berat. Hati-hati, kalau ada itu berarti ada sesuatu. Banyak doa, banyak puasa, supaya apa? Supaya terlepaskan oleh energi Allah. Ayat yang selanjutnya, saudara, dikatakan demikian. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dikatakan bukan akan sembuh, dikatakan bukan nanti segera sembuh, tidak. Tetapi yang dikatakan oleh Yesus adalah, "Hai ibu, penyakitmu telah." Inilah artinya doa dengan iman. Penyakitmu telah. Dan kita harus belajar seperti ini. Kalau berdoa, penyakitnya telah pergi. Itu artinya doa dengan iman. Nah, entah perginya itu kapan, besok atau selanjutnya, biarlah Allah yang bekerja melalui kuasanya di dalam rohnya. Tetapi kita sudah berdoa di dalam iman. Doanya adalah telah. Dan seperti yang lain, Yesus mengajarkan, kalau engkau memohon kepada Allah melalui aku, doamu telah dikabulkan. Jadi doanya itu selalu katakan telah, bukan akan, tetapi telah terjadi. Ini doa dengan iman artinya.
Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada kita berdoa kepada orang yang kerasukan atau dihampiri itu menumpahkan tangan, dan itu dilanjutkan oleh para rasul dan para ulama. Melalui doa-doa yang tersedia di dalam gereja, kamu menumpahkan. Jadi penumpangan tangan itu memang ada. Dan Yesus sendiri mengajarkan menumpahkan tangan penyakit. Tetapi bukan sembarang orang yang boleh menumpahkan tangan. Ini ajaran gereja. Tetapi kepala rumah ibadat besar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, lalu dia berkata kepadanya, orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Ya. Ini orang Yahudi karena apa yang dipraktikkan Yesus itu sangat memukul, kontroversi dengan apa yang dilakukan oleh para penjuru. Mengapa Tuhan Yesus seperti itu? Karena yang memerintahkan juga Yesus mengenai hari Sabat. Sekarang Tuhan Yesus mau merombaknya. Maka dikatakan Sabat Tuhan Yesus adalah Tuhan daripada hari Sabat. Hari Sabat diadakan bukan untuk membakar manusia, tetapi supaya digunakan oleh manusia untuk memuliakan. Sabat itu dari kata Sabato, artinya Sabtu bukan Minggu. Banyak orang Kristen salah bahwa Sabat itu sudah diganti hari Minggu. Tidak, Sabat ya Sabat, karena Sabat itu Sabato artinya adalah Sabtu. Minggu itu Domingos, hari itu Tuhan. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham. Tuhan Yesus melihat lebih berguna, berharga di hadapan dia, yaitu manusia daripada binatang. Karena itu waktu Tuhan Yesus mengusir roh jahat, suruh pergi ke barisan apa? Babi-babi. Dan inilah yang saya lihat, bahwa Tuhan Yesus juga mengusir untuk pergi ke gerombolan babi. Artinya setan, kuasa kegelapan, senangnya adalah hal-hal yang najis. Kesanalah tempatmu, maksudnya itu. Bukan orang yang terusnya menerima keselamatan. Dan waktu dia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia telah dilakukan. Saudara, akhirnya umat Israel melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, tidak bisa berkata. Dan banyak orang berbondong-bondong. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, di dalam masa yang sulit ini, mari kita banyak doa. Di rumah jangan lalai. Karena apa? Karena kadang-kala di masa sulit ini ada meninggal tidak kena COVID pun, banyak orang tidak mau tahu. Kita seperti apa? Binatang yang dibiarkan begitu saja karena takut. Di sebelah perempatan 1 minggu yang lalu, dari rumah sakit disolatkan perempatan jalan, tidak boleh masuk ke rumah, langsung dibunuh. Kenapa? Takut. Tapi kita jangan takut. Kita punya Allah. Kita punya Allah yang hidup. Karena itulah
banyak doa, banyak doa, banyak doa, dan memohon keselamatan yang baik. Kiranya Tuhan memberkati. Atas nama Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Amin. Anugerahkan agar kami selalu diberi kuasa memberi kiranya kami menyampaikan kemuliaan kepada Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin.
sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Bagi hambanya Kimandri Daniel, kiranya Tuhan mengingatnya dalam kerajaannya, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Bagi para presbiternya, Romo Yohanes, Romo Antonius, Romo Markus, Romo Mikael Mumungan, Romo Makarios, Romo Mikael Loring, Romo Dikon, Romo Jupentius, Romo Yakubus, Romo Stavros, Romo Diaken Romo Diaken Dimitrius, kiranya Tuhan mengingatnya dalam kerajaannya sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Bagi semua umat yang datang dalam liturgi suci ini, kiranya dilepaskan, kiranya disingkirkan, kiranya dilewatkan dari wabah penyakit corona, dan Allah mengingatnya dalam kerajaannya sekarang dan selalu.
apa yang dapat katakan dan Kristus yang menyatukan itu. Mari kita menambahkan Tuhan. Jadikanlah kami layak untuk menemukan rahmat di pemandangan matamu, agar korban kami ini boleh berkenan kepadamu, dan supaya roh dari rahmat-Mu yang baik itu boleh berdiam di atas kami, dan di atas benda-benda anugerah yang dipersembahkan di sini, dan kepada semua umat-Mu. Melalui pengajian dari anak yang tunggal, nyanyian penting puji bersama dengan roh yang aku usma baik selalu hidup, sekarang dan selalu sepanjang segala Satu
lukiskan, tak tercermin pikiran, tak nampak, tak terbayangkan, yang selalu ada sebagaimana Adamu pada anaknya yang tunggal Roh yang Kudus. Engkau yang telah menjadikan kami dari tertiada menjadi ada, dan ketika kami jatuh, Engkau membangkitkan kami kembali, serta Engkau akan berhenti sampai Engkau telah melaksanakan segala sesuatu untuk membawa kami ke surga dan memberikan kepada kami kerajaan-Mu yang akan datang. Untuk semuanya ini, kami bersyukur kepada-Mu dan kepada Anak-Mu yang tunggal, kepada Roh yang Kudus, atas segala hal yang kami ketahui maupun yang tak kami ketahui, untuk kegunaan-kegunaan yang dilihat mata maupun yang tak dilihat mata, yang telah kami nikmati. Kami aturkan syukur juga kepada atas pelayanan ini yang Kau telah berkenan untuk menerima dari tangan kami, meskipun Kau dikelilingi oleh beribu-ribu malaikat penghulu, serta berpuluh-puluh ribu malaikat cherubim dan serafim besar enam, penuh dengan mata, serta terbang menghubung atas sayap mereka, sambil menyanyi menyuarakan teriakan, mengatakan hidung keunggulan. Benda nugrah yang dari milik-Mu, kepadamu kami persembahkan bagi semua dan melalui semua. Para syuhada, para penyamping iman, para guru dan semua orang dan jadikan sempurna di dalam iman.
tinggal dan akan setiap kota dan tanah. Para orang-orang beriman yang tinggal di dalamnya, ingatlah mereka dalam perjalanan darat dan darat, mereka dalam tangan akan keselamatan mereka. Ingatlah ya Tuhan, mereka melayani dan menghasilkan buah di dalam gereja-gereja yang kudus, dan akan mereka mengingat-ingat orang miskin dan katakan itu adalah kasih karuniamu. Dan karuniakan akan dari satu suara dan satu hati kami memuliakan memuji nama-Mu yang agung dan hebat, Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Kasih karunia dari Allah kita yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus kiranya menyertai engkau semua.
bagi semua. Semoga kiranya Engkau sendiri yang bertindak, menerima dari surga atas mereka yang telah menundukkan kepala mereka yang diragu, karena mereka telah menundukkan bukan dari darah dan daging, namun di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karenanya Ia bertindak, layakkanlah persembahan ini kepada kami semua. Bagi kebaikan kami, menurut kebutuhan khusus dari masing-masing kami, berjalanlah dengan mereka bukan dalam perjalanan, baik lalu darat, laut maupun udara, dan kiranya Engkau yang penyembuh jiwa dan tubuh kami, sembuhkanlah mereka yang sakit di antara kami melalui kasih karunia dan belas kasihan terkasih dari Anak Tunggal kepada manusia, yang dengannya Engkau dipuji bersama dengan Roh yang Maha Kudus, Maha Baik dan hidup sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Ingatkanlah ya Tuhan Yesus Kristus, asuhan kami dari tempat kesucian dan dari tata kemuliaan kerajaan, serta datanglah dan sucikanlah kami. Engkau yang duduk di tempat tinggi dengan Sang Bapa, dan yang ada di sini secara tak nampak hadir dengan kami, dan berkenanlah kiranya oleh kuasa yang hebat untuk memberikan kepada kami dari tubuh-Mu yang suci dan dari darah-Mu yang mulia, dan melalui kami kepada semua umat. Ya Allah, bermurahlah pada orang dosa dan kasihanilahku. Ya Allah, bermurahlah pada orang dosa dan kasihanilahku. Ya Allah, bermurahlah pada orang dosa dan kasihanilahku. Marilah kita memperhatikan benda suci bagi orang-orang suci. Kalau kamu berani diri masuk ke dalam kamar mandi, pakaian
Karena saat aku kepada dengan iman dan penuh kasih, datang mendekatlah.
Ya Tuhan, selamatkan umat-Mu dan berkatilah kami saat ini. Terpujilah Allah kita sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Damai, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Ya Tuhan, berkati orang Injil-Mu dan sucikan orang yang meletakkan keyakinan pada selama hormat-Mu. Berkatilah warisan milik-Mu dan juga tubuh gereja sepenuhnya, setelah sudah mereka mencintai keindahan rumah-Mu. Muliakan mereka dengan kuasa ilahi-Mu dan jangan biar tinggalkan kami yang meletakkan harapan kami kepada-Mu. Anugerahkanlah damai sejahtera kepada dunia-Mu, kepada gereja-gereja-Mu, kepada pemangku jabatan kerohaniawanan, kepada pemimpin negara kami, kepada angkatan bersenjata kami dan kepada semua umat-Mu. Karena segala pemberian yang baik serta setiap karunia berasal dari atas turun dari Kau Bapa segala terang. Kepada-Mu kami sampaikan kemuliaan dan ucapan syukur tak terhingga. Bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Tuhan
kita seperti kekuasaan negara kami, sehingga dengan